Ketegangan internal Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dengan Amerika Serikat kian mencapai titik didih. Ambisi Donald Trump untuk menguasai Greenland yang kembali mengemuka mendapat reaksi keras dari sekutu-sekutu di kawasan Eropa. Eropa ramai-ramai mengirim pasukan ke Greenland saat sinyal ancaman Trump untuk mencaplok wilayah itu bak alarm yang membangunkan NATO. Kini bukan lagi soal diplomasi, melainkan eksistensi. Jika perselisihan keduanya berujung pada pecahnya kerjasama, mampukah NATO tetap berdiri tegak tanpa sokongan Amerika Serikat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat merupakan tulang punggung NATO, kekuatan dominan dari aliansi yang secara historis juga mendukung militer 31 negara anggota lainnya. Melansir data dari Newsweek, Washington jadi negara dengan tingkat pengeluaran pertahanan yang jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipat di antara keseluruhan jumlah anggaran anggota NATO. Dengan kemungkinan berpisahnya AS dari NATO, maka aliansi itu masih punya 31 anggota yang memiliki militer untuk berkontribusi. Menurut International Institute for Strategic Studies atau IISS, kekuatan udara AS punya lebih dari 1.400 pesawat tempur, mulai dari pengebom strategis jarak jauh pembawa rudal nuklir hingga pesawat perang elektronik dan helikopter. Sementara, gabungan armada udara dari negara NATO seperti Inggris, Perancis, Turkiye, Polandia hingga Kanada tak mencapai 1.000 unit. Di darat, Washington menduduki posisi yang jauh melampaui kekuatan darat NATO. Sebab, pasukan yang terdiri dari 500.000 personil itu punya lebih dari 2.600 tank tempur Abrams, lebih dari 10.000 kendaraan angkut hingga ribuan kendaraan lapis baja. Sedangkan NATO tanpa AS hanya memiliki kekuatan di darat yang terdiri dari 200 tank Challenger 2 Inggris, 200 tank Leclerc, dan 2.557 kendaraan angkut Perancis. Adapun 74 tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman milik Kanada, serta 90.000 personil hingga sedikitnya 660 tank sokongan dari Polandia. Jumlah gabungan dari armada tersebut bahkan tak mencapai setengah dari kekuatan darat AS. Di samping kekuatan udara dan darat, AS punya kekuatan laut yang tak kalah tangguh, meski kapasitasnya terbatas lantaran kehadirannya di seluruh dunia membutuhkan biaya. Data dari IISS menunjukkan AS punya 65 kapal selam yang sebagian besar rudal berpemandu tenaga nuklir serta dilengkapi rudal jelajah Tomahawk. Adapun 11 kapal induk termasuk Gerald R. Ford terbesar di dunia, 74 kapal perusak, 11 kapal penjelajah sampai 26 kapal fregat. Tak cukup sampai di situ, AS juga berbekal 100 kapal patroli dan kapal tempur pesisir, serta kapal pendaratan amfibi dan kapal pendukung. Sementara di NATO, Kanada punya 4 kapal selam, selusin fregat, dan 4 kapal patroli. Mereka juga masih punya bala bantuan dari Inggris, yakni 2 kapal induk, 8 fregat, 6 kapal perusak, hingga 4 kapal selam bersenjata nuklir dan rudal jarak jauh. Selain armada udara, darat, dan laut, kesenjangan terbesar antara AS dan negara-negara NATO terletak pada senjata nuklirnya. Persenjataan nuklir AS terdiri dari senjata nuklir taktis dan strategis. Senjata nuklir strategis yang berjumlah sekitar 200 unit ditempatkan pada rudal balistik antar benua, kapal selam, dan pesawat pengebom. Sedangkan negara NATO hanya disokong oleh Inggris dan Perancis yang jumlah senjatanya tidak sebanyak Washington. Inggris diperkirakan hanya punya 225 hulu ledak dari kapal selamnya,
dan Perancis sekitar 290 senjata nuklir operasional. Orang nomor satu di AS, Donald Trump, kekeh dengan pendiriannya. Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS. Gagasan bahwa AS, anggota yang paling berpengaruh di aliansi, akan berbalik melawan negara anggota lainnya pun menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan. Sebab AS memegang kendali atas logistik canggih, satelit pengintai, hingga transportasi udara berat yang tidak dimiliki oleh negara Eropa manapun dalam skala besar. Selama lebih dari 75 tahun dengan 14 kepemimpinan berbeda, AS telah menjadi urat nadi yang menjaga NATO jadi aliansi militer paling kuat di dunia. Meski fakta berbicara demikian, negara-negara Eropa telah meningkatkan anggaran pertahanan sejak beberapa tahun terakhir. Sayangnya, pembangunan militer yang mandiri tetap butuh waktu yang lama. Walhasil, tanpa jaminan perlindungan dari Amerika, wilayah Eropa secara khusus akan berdiri di kaki sendiri dengan provokasi yang kemungkinan datang dari musuh seperti Rusia. Aliansi mungkin akan tetap berdiri sebagai organisasi politik, tapi nilainya sebagai aliansi pertahanan sesuai pasal 5 tentang serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua akan kehilangan kredibilitasnya di mata lawan. Di lain sisi, beberapa analis mengatakan aliansi tanpa AS bukanlah ide yang buruk. NATO tanpa Amerika Serikat tetaplah merupakan kekuatan militer yang kuat secara regional. Namun, mereka mungkin akan kehilangan kemampuan untuk memenangkan perang secara global. Tanpa payung nuklir dari negeri Paman Sam dan dukungan logistiknya, kredibilitas NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif akan rapuh secara perlahan. Sebab, Eropa punya tentara, tapi AS punya mesin yang membuat tentara berperang secara efektif. Meski Gedung Putih semakin memperkuat keinginannya untuk merebut Greenland, memberikan pertanyaan besar bagi dunia. Apakah Trump akan mengesampingkan tindakan militer, meningkatkan kehadiran Washington di wilayah itu, atau justru beranjak keluar dari aliansi demi menggapai ambisi? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.